Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Patria Anugrah dari kelas B2 dengan NIM J0301111053. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu drone, fungsi drone, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Nah, apa itu drone? Nah, drone ini atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV adalah pesawat tanpa awak unmanned yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Nah, alat ini biasanya memiliki kamera yang dapat digunakan sebagai pengambil gambar dari jarak jauh. Selain itu juga bisa membawa muatan senjata untuk kebutuhan perang. Nah, di mana seperti yang kita tahu pada tahun 2020 ada pemimpin dari negara Iran yang dibunuh melalui drone, yaitu Jenderal Sulaimani oleh militer Amerika Serikat. Nah, drone ini tuh sejarahnya gimana? Menurut Monash University, sejarahnya tuh pertama kali dikembangkan pada 22 Agustus nih, tahun 1849 oleh seorang insinyur asal Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karim. Nah, seperti itu untuk sejarah singkatnya. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui fungsinya, kita harus tahu dulu nih mengenai bagian-bagian dari drone. Nah, di mana di sini tuh ada beberapa, yaitu pertama propeller atau eh, yaitu sebuah baling-baling yang ada di bagian drone. Nah, gunanya apa? Ini tuh untuk mengangkat dari drone itu sendiri dan juga sebagai penyeimbang. Nah, untuk rotor ini yaitu si mesin untuk mengangkat baling-baling tersebut. Jadi untuk memutarkan baling-baling perlu adanya rotor. Nah, biasanya rotor ini ada yang double ataupun ada yang hanya satu single. Nah, untuk kamera atau gimbal sendiri seperti yang sudah kita tahu, kamera untuk mengambil gambar atau mungkin video untuk kebutuhan video dan lain sebagainya. Dan untuk gimbal sendiri ini digunakan sebagai penstabil dari kamera itu sendiri, di mana terlebih drone ini diterbangkan ke langit dan banyak angin yang menjadi noise ataupun yang menjadi getaran, sehingga hasil dari kamera itu seharusnya uh, bergoyang ataupun tidak stabil, maka dengan gimbal ini untuk menstabilkan kamera tersebut. Nah, shock absorber ini sama halnya dengan gimbal, tentunya sama-sama untuk menstabilkan kamera sehingga mendapatkan hasil atau kualitas yang baik juga. Nah, untuk landing skid ini digunakan bisa dibilang sebagai tatakan ataupun sebagai kaki-kaki dari drone ketika turun ke tanah. Dan hal ini untuk hal lain bukan, ini untuk keselamatan drone saat pendaratan ataupun penerbangan. Nah, untuk remote control sendiri itu pengendali untuk drone tersebut, sehingga dengan adanya remote control ini dapat kita menerbangkan drone melalui jarak jauh seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada jenis drone berdasarkan bentuknya nih. Drone berdasarkan bentuknya tuh ada dua. Yang pertama fixed wing drone, yaitu drone yang dengan sayapnya itu seperti pesawat yang langsung menempel seperti itu saja. Sedangkan uh, rotary wing drone ini sayapnya itu seperti bentuknya baling-baling layaknya helikopter. Nah, selanjutnya kita pindah nih ke fungsi drone. Fungsi drone ini untuk apa? Sebenarnya ada banyak fungsi dari drone sendiri. Nah, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan dan juga untuk fotografi dan videografi. Nah, untuk pemetaan sendiri ini untuk apa? Pemetaan ini bisa dibilang untuk mengetahui gambaran mengenai bumi dari skala atas atau dari atas untuk melihat keseluruhan bumi. Biasanya untuk data informasi dan lain sebagainya. Nah, untuk fotografi dan videografi tentunya untuk kebutuhan mencari gambar atau memotret sebuah hal, dan bisa juga digunakan sebagai footage sesuatu, mungkin film, mungkin iklan dan lain sebagainya bisa. Nah, untuk kriteria drone yang digunakan untuk pemetaan itu seperti apa? Tentunya yang pertama ini yaitu ketahanan terbang, di mana untuk pemetaan waktu yang diperlukan juga cukup lama. Jadi bisa dibilang drone yang worth it atau yang sesuai kriteria untuk pemetaan ini adalah drone yang bisa terbang yang lebih cukup lama gitu. Nah, untuk sistem navigasi GPS ini apa? Biasanya drone yang sudah
digunakan untuk pemetaan memiliki navigasinya sendiri, yaitu GNSS atau PTK. Nah, hal ini tuh navigasinya untuk apa? Biasanya untuk mengetahui posisi ataupun biasanya bisa dibilang untuk mengetahui data-data juga sih. Nah, untuk portabilitas atau mudah dibawa kemana-mana, nah ini tuh uh, drone ini karena pemetaan ini kadang-kadang di tempat yang sulit dijangkau ataupun memang mengidentifikasi tempat yang sulit dijangkau, ada baiknya drone yang mudah dibawa dan mudah juga untuk dirakit sehingga drone yang akan digunakan ini tidak menyulitkan ketika akan melakukan pemetaan, di mana drone yang dilakukan untuk pemetaan ini untuk kemudahannya bisa memberikan lebih banyak fokus kepada kegiatan pemetaan itu dibandingkan ribet dengan atau kesulitan dengan merakit dari drone itu sendiri. Nah, spesifikasi kamera, di mana spesifikasi dari kamera itu sendiri juga diperlukan untuk pemetaan terlebih karena fokus kepada objek detail sehingga spesifikasi kamera yang diperlukan untuk pemetaan harus mumpuni. Nah, selanjutnya itu mudah dioperasikan. Kembali lagi dengan kemudahan mengoperasikan, maka pemetaan atau kegiatan pemetaan akan dapat mudah dijalankan. Nah, selanjutnya itu kecepatan jelajah. Nah, dengan kecepatan jelajah yang cukup mumpuni atau yang cukup cepat dibandingkan drone yang lainnya, maka untuk pemetaan ini bisa dibilang lebih efektif seperti itu. Nah, untuk jangkauan komunikasi, nah ini jangkauan berapa kilometer atau dari titik remote control seperti itu untuk apa? Untuk mempermudah agar dan juga untuk memperluas jangkauan dari drone itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada yaitu kriteria untuk fotografi dan videografi. Nah, bisa dibilang untuk keperluan fotografi dan videografi tidak terlalu ribet seperti atau tidak terlalu sulit seperti untuk kebutuhan pemetaan. Yang pertama tentunya spesifikasi kamera yang tentunya apabila ingin kualitas yang baik diperlukan spesifikasi kamera yang tentunya juga mumpuni. Selain itu, sistem navigasi GPS di sini tidak terlalu fokus kepada apa kontur bumi ataupun kebutuhan untuk merekam bumi. GPS di sini tuh lebih kepada apabila si videographer atau pilot ini sedang menerbangkan, maka dengan adanya GPS ini dapat masih mengetahui untuk drone ini terbang kemana, sehingga tidak khawatir dan tidak terlalu memerlukan melihat drone secara terus-menerus dan berfokus kepada pengambilan gambar seperti itu. Nah, fasilitas FPV atau First Person View yaitu sama halnya dengan viewfinder yang berada di sebuah kamera. Nah, ini pun digunakan untuk melihat hasil gambar seperti itu. Nah, bermotor brushless di mana ini tuh bisa dibilang untuk kebutuhan seperti video ataupun gambar agar gambarnya tidak blur atau rusak karena getaran. Nah, brushless ini artinya si ini tuh stabil, drone ini stabil dan menghasilkan gambar yang baik dengan adanya motor brushless. Kan tetapi dengan bermotor brushless yang semakin tinggi, maka suara dari drone biasanya lebih kencang juga. Nah, selanjutnya itu stabilizer kamera atau gimbal. Kembali lagi untuk kebutuhan foto dan juga video diperlukan juga stabilizer untuk menghasilkan gambar yang bagus. Selanjutnya yaitu aplikasi setting kamera. Nah, aplikasi setting kamera juga diperlukan untuk mengetahui ISO, exposure, dan sebagainya yang dimana untuk menghasilkan suatu foto ataupun video diperlukan teknik atau setting-setting kamera yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada teknik pengambilan gambar yang dimana pertama melalui drone ini ada yang pertama terbang lambat dan juga stabil. Nah, cara ini yaitu memberikan kesan yang tentunya sinematik pada sebuah video untuk mengurangi guncangan pada hasil gambar. Nah, kita tahu bahwa apabila terlalu cepat ataupun menerbangkan drone secara tidak stabil akan menghasilkan gambar yang kurang bagus. Oleh karena itu, menerbangkan drone secara lambat dan stabil menjadi salah satu teknik yang bisa menghasilkan gambar yang sinematik dan juga baik. Nah, selanjutnya itu kombinasikan gerakan di mana tidak hanya melakukan maju ataupun mundur, tapi
kombinasikan gerakan yang bisa dilakukan, yaitu dengan dari maju sambil dengan mengangkat si drone tersebut ataupun turun sambil mengesampingkan drone. Nah, itu gerakan itu bisa menghasilkan gambar yang lebih baik lagi. Terus ada teknik mengorbit, yaitu terbang mengitari objek untuk mendapatkan kesan sinematik yang indah. Nah, di mana mengorbit ini berarti mengikuti atau memutari sebuah objek sehingga menghasilkan gambar dari objek secara keseluruhan. Nah, ada juga ambil video dari berbagai angle. Nah, ini kembali lagi untuk menghasilkan gambar-gambar yang bervariasi atau sudut-sudut yang baru. Sehingga hasil dari pengambilan gambar melalui drone ini jauh lebih bervariasi. Kemudian perhatikan juga frame rate. Biasanya frame rate sangat perhatikan juga untuk mengetahui bagaimana kualitas dari gambar yang dihasilkan. Nah, di sini frame rate 24 fps ini bisa dibilang cocok untuk mendapatkan efek video sinematik. Nah, mungkin untuk frame rate-nya lebih tinggikan lagi juga masih diperbolehkan apabila sesuai dengan kebutuhan si pilot ataupun fotografer dan videografer. Nah, ini ada variasi gambar dari drone itu sendiri. Yang pertama ini ada gambar yang diambil melalui drone untuk kebutuhan mungkin mengambil gambar yang lebih besar dan sulit dijangkau oleh kamera langsung. Nah, ini juga ada pemetaan dari kota Barcelona yang ada di Spanyol melalui sebuah drone. Nah, ini mungkin sebagai contoh dari hasil drone menangkap sebuah bisa dibilang foto berita. Kemudian di sini juga pengambilan melalui udara untuk mengambil keindahan alam. Nah, selanjutnya mungkin mengenai harga drone yang cocok untuk pemetaan dan juga fotografi dan videografi. Nah, untuk pemetaan sendiri nih, sepertinya untuk pemetaan ini bisa dibilang lebih mahal karena bisa dibilang membutuhkan waktu yang lebih lama, kualitas yang lebih bagus, juga kecepatan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa, yaitu drone DJI Inspire V2 dengan harga 39 juta, ini cukup bisa dibilang cukup mahal dengan waktu terbangnya ini 27 menit hingga mampu mencapai jarak ini tuh 7 km. Nah, didukung dengan kecepatannya tuh 10 meter per second. Nah, untuk sehingga dapat menghasilkan gambar yang dibilang cukup cepat dan efektif. Nah, kamera ini juga sudah memiliki resolusi 4K. Nah, selanjutnya ada masih dari DJI yang lebih tinggi lagi nih, DJI Matrix 300 series, di mana harganya itu 115 juta. Dengan waktu terbang lebih lama mencapai 55 menit hingga mampu mencapai jarak 15 km didukung dengan kecepatannya nih 23 meter per second untuk mengambil gambar yang sama, cepat dan juga efektif. Mungkin jauh lebih cepat dan lebih jauh efektif juga. Nah, dilengkapi kamera yang sama, resolusi 4K juga. Nah, untuk DJI Matrix juga bisa ada beberapa kamera yang lebih bagus dan lebih kompatibel lagi. Dan bisa dibeli secara terpisah. Nah, untuk fotografi dan videografi ini ada juga masih dari DJI juga, DJI Mini 2 yang dengan harga 12.200.000. Nah, hasilnya bisa dibilang sudah baik dengan gimbalnya bersumbu 3 sumbu, mendukung videonya 4K 30 fps dan juga gambarnya dengan diam itu 12 megapiksel yang diambil dengan format bisa JPG atau mentah untuk pengeditan yang lebih mudah. Nah, di sini dengan DJI Mini 2 ini bisa dibilang sudah cukup untuk sebuah kebutuhan fotografi dan videografi. Nah, untuk Mavic Air 2 juga dengan harganya yang 9 juta, sensornya sudah bagus, 48 megapiksel. Ini juga menghasilkan gambar yang JPG, DNG, dan juga RAW, seperti kamera DSLR, dan baterainya ini ada di 3500 dan mampu melayang selama 34 menit. Nah, mungkin sekian presentasi ataupun hasil dari riset saya terkait drone atau materi tentang drone. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.